Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Kepada jemaah sekalian, orang tua kami, bapak anda, ibunda, hadirin dan hadirat, hafizakumullah ta'ala wa ra'akum. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya, taufik dan inayahnya, kita dapat menjalani 26 hari puasa, 27 bersama hari ini. Mudah-mudahan selesai sampai maghrib nanti, dan juga selesai insyaallah, mudah-mudahan kewajiban puasa Ramadan kita sampai pada akhirnya nanti. Apakah 29 hari atau mungkin 30 hari, kita lihat nantinya bagaimana resmi dari pemerintah kita dalam menetapkan akhir Ramadan dan awal bulan Syawal, ya. Sebab bisa saja puasa kita 29 hari berarti hari Jumat hari lebaran kita. Tapi kalau genap 30 hari jatuh satu sebagai satu Syawal, Idul Fitri kita, ya. Alhamdulillah, insyaallah, ya, segera selesai kewajiban puasa Ramadan ini. Jangan lupa masih ada satu lagi kewajiban yang walaupun mungkin bukan kita langsung yang menjalankannya, ya, yaitu yang menanggungi nafkah kita. Kalau kita dalam tanggungan nafkah seseorang, apakah suami, anak dan lainnya, ya, yaitu zakat fitrah. Jangan lupa kehadiran bulan suci Ramadan itu dengan dua perintah wajib, ya, yaitu puasa Ramadan dan kewajiban zakat fitrah. Tapi nanti ketika berakhir bulan Ramadan, tenggelam matahari dari hari terakhir bulan Ramadan, tibalah bulan sabit hilal malam 1 Syawal. Ketika itu dialami, maka datanglah kewajiban zakat fitrah, ya. Jadi zakat fitrah diwajibkan terhadap anak bayi yang lahir mungkin setengah jam istilahnya sebelum maghrib, ya. Misalkan ini puasa kita insya Allah 30 hari, ya. Nah, kalau saya misalkanlah milih, itu lebih milih puasanya 30 hari daripada 29, ya kan. Saya genap kan bagus, tambah 1 hari lebih banyak pahalanya kan, dapat tambahan pahala puasa 1 hari lagi kan. Nah, apalagi penutupnya hari Jumat, ya kan saya, ya. Nah, saya berdoa mudah-mudahan sebulan penuh 30 hari, ya, puasa Ramadan kita. Jadi misalkan nih ada anak bayi lahir hari Jumat nanti, setengah jam sebelum tenggelam matahari. Nah, lahir anak bayi, setengah jam atau beberapa menit dia lahir, tenggelam matahari. Tibalah waktu berbuka puasa hari terakhir Ramadan. Setelah itu kita pun takbiran malam itu. Bayi itu tetap dikeluarkan zakat fitrahnya. Nah, berbeda kalau andai kata bayinya lahir pas malam takbiran, maghrib dia lahir. Nah, kalau bayinya lahir maghrib, bayinya nggak dizakat fitrahkan oleh orang tuanya. Jadi kehadiran kita bersama bulan suci Ramadan, ya, itu ada dua tadi kita katakan, kewajiban berpuasa dan kewajiban untuk ditunaikan zakat fitrah, ya. Ini yang wajib. Yang lainnya kan sunnah-sunnah, sholat tarawih, kan, sholat witir, iktikaf kita di masjid, menggapai malam Lailatul Qadar, ya, mengkhatamkan Quran, itu sunnahnya itu semua, bukan wajib. Tapi yang wajib ini, dan tentu status amalan wajib lebih tinggi kedudukannya daripada amalan sunnah yang kita sebutkan tadi. Bukan maksudnya menyederhanakan atau menganggap tak penting, bukan itu maksudnya. Supaya kita tahu perbedaan mana wajib, mana sunnah.
dan wajib tetap lebih tinggi. Nah, oleh karena itu jangan sampai ibadah wajib kita kurang pas dan tepat ya kita untuk menjalankannya ya. Begitu. Jadi kita tunaikan zakat fitrah kita dengan sebaik mungkin ya. Macam mana mungkin lah kalau di masjid kita, saya nggak tahu masjid Baitur Rahman apa juga sebagai amin atau penerima panitia zakat fitrah misalkan ya kan. Kita tunaikan sebaik-baiknya di sini misalkan zakat fitrah kita ya. Zakat fitrah itu kalau saya pribadi ya sebaiknya serahkan saja, keluarkan saja dengan beras ya, 2,7 per jiwa per orang ya. Berapalah anggota keluarga kita lah ya, bapak-bapak. Kalau keluarga kita, istri dan anak-anak yang belum dewasa, itu jadi tanggungan kita ya. Seorang istri gak wajib menzakat fitrahkan dirinya sendiri. Mana tahu misalkan istrinya ada duitnya, ada uangnya, ada simpanannya misalkan, tapi lakinya pas malam takbiran itu tak ada duitnya, tak ada lebihan daripada yang bisa mereka makan sebagai menutupi kebutuhan malam. Dia memang gak ada sama sekali misalkan. Walaupun si istri misalkan punya deposit simpanan 10 juta misalnya, tapi lakinya malah tuh gak punya lebihan daripada harta yang dia miliki. Si istri tadi itu gugur kewajiban zakat fitrah. Kenapa? Karena suami sebagai penanggungnya gak punya lebihan harta untuk bisa menzakati dirinya dan juga siapa saja dalam tanggungan nafkahnya, termasuk istri tadi. Tapi istri punya duit 10 juta ini, gak apa-apa. Walaupun punya 10 juta, karena zakat fitrahnya dalam tanggungan suami. Begitu ya. Jadi kita yang menanggung nafkah ya keluarga kita wajib tunaikan zakat dengan sebaik-baiknya. Macam mana? Udah pakai beras aja 2,7 kilo ya kan, 2,7 kilo kita serahkan ya per jiwa. Jadi kalau misalkan 10 orang untuk 7 kilo lah ya kan. Begitulah ya. Kalau pakai uang gimana? Bisa juga. Tapi sebenarnya yang membenarkan pakai uang itu bukan mazhab kita, bukan mazhab Imam Syafi'i yang biasa kita pelajari dan terapkan dalam keseharian amal-amal kita. Mazhab Hanafi yang bolehkan. Artinya bayar zakat fitrah dengan uang kita sekarang ini itu dalam perdebatan ya ulama-ulama kita ya. Imam Abu Hanifah bilang boleh, sah. Tapi ulama-ulama lainnya, imam-imam lainnya, mazhab lainnya seperti mazhab kita Syafi'i mengatakan tidak sah ya zakat fitrah dengan uang tadi. Jadi gimana? Ya boleh saja ikut mazhab Hanafi ya. Tapi sebaiknya kita tunaikan saja dengan beras ya, 2,7 per jiwa tadi. Sebab begini, kalau andai kata ingin mengeluarkan zakat fitrah ya dengan uang sebagaimana sesuai kebolehannya dalam pandangan mazhab Hanafi misalkan, tinggal lagi ada masalah yang tersisakan tentang ini, tentang mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Kenapa? Karena mazhab Hanafi yang membolehkan zakat fitrah dengan uang itu takaran zakat fitrahnya bukan 2,7 kilo sebagaimana yang umum kita ketahui. Kadar zakat fitrah yang mesti dikeluarkan per jiwa dalam pandangan mazhab Hanafi yang membolehkan pakai uang tadi itu dia takarannya 3,8 kilo. Jadi kalau pakai uang ya kita dituntut lebih banyak lagi mengeluarkannya. Misalkan 2,7 kilo harganya 46, harga beras 2,7 kilo yang biasa kita konsumsi misalkan 42.000 misal, 42.000 misal ini contoh. Tapi karena kita pakai mazhab Hanafi yang bolehkan pakai uang tadi, takarannya enggak seharga enggak seharga 42.000 itu untuk timbangan 2,7, tapi kalau Hanafi tadi 3,8 timbangan atau takarannya. Jadi kita keluar mesti
Ya 60.000 lah, 60.000 lebih, 65.000. Begitu. Ya, begitu. Itu jadi dilemanya. Jadi supaya gampang-gampang aja, kita pun nggak terlalu terbebani dengan tambahan tadi itu. Udah serahkan aja beras, ya kan, seharga 2,7 kilo. Begitu ya. Serahkan saja beras ya dengan takaran 2,7 kilo ya, aman. Oke. Itu tentang zakat fitrah. Dan nyerahkannya jangan cepat-cepat kali. Nyerahkannya jangan cepat-cepat kali. Ya. Kalau bisa diserahkan malam takbiran lebih bagus lagi. Ya. Diserahkan malam takbiran. Sekarang ini mengeluarkan zakat fitrah sudah sah. Ya, cuma belum jatuh kewajibannya. Jatuhnya wajib zakat fitrah itu pas malam takbiran. Jadi misalnya ini, kebalikan dari keterangan saya yang di awal tadi. Jika ada orang, mohon maaf saya, ada orang meninggal dunia sebelum berakhir bulan Ramadan, udah zakat fitrahnya gugur, nggak wajib. Jadi orang yang meninggal sebelum selesai bulan Ramadan berakhir, dia nggak wajib di zakat fitrahkan. Eceknya kalau sudah di zakat fitrahi orang tadi meninggal dunia, dia bisa ditarik lagi zakat fitrahnya. Bisa ditarik lagi zakat fitrahnya. Kenapa? Nggak wajib. Jadi ngapain kita buru-buru keluarkannya? Karena belum tiba waktu wajibnya. Sekarang ini sekedar pernyataannya sudah sah mengeluarkan zakat fitrah. Tinggal lagi belum pada waktu wajibnya. Kapan wajibnya zakat fitrah? Malam takbiran wajibnya. Itu ya, wajibnya pas malam takbiran. Sekarang ini belum wajib, tapi sudah boleh dan sah dikeluarkan. Dan ada beberapa masalah mungkin yang patut kita ketahui. Ya, begini. Ulama menyebutkan di buku-buku fikih tentang ini. Jika kita serahkan zakat fitrah kita sekarang, saya serahkan sekarang sama seseorang. Lalu mohon maaf, yang nerima zakat fitrah saya, ya, misalkan atu-atu yang nerimanya fakir miskin, saya serahkan siang ini sama dia. Nah, besok meninggal yang nerima zakat fitrah saya meninggal, zakat fitrah saya tidak sah. Saya harus mengeluarkan zakat fitrah lagi. Jadi syarat sahnya zakat fitrah, yang nerima zakat fitrah kita orangnya mesti hidup sampai malam takbiran. Begitu ketentuannya. Yang terima zakat fitrah kita orangnya itu pantas, layak, mesti hidup sampai malam takbiran. Jadi kalau kita buru-buru kali nyerahkannya, khawatir meninggal yang terima, tak sah zakat fitrah kita. Kita harus ulangi lagi mengeluarkan zakat fitrahnya, begitu. Ya, jadi tak perlu buru-buru. Ya, tunggu saja. Paling enggak minus 1 hari kan begitu. Menjaga kondisi tadi nih. Bisa saja kan begitu. Yang terima zakat fitrah kita meninggal, ya kan? Sebelum berakhir Ramadan, ya kan? Jadi itu kita jaga, ya. Kemudian ini tentang zakat fitrah, ya. Satu lagi ini penting, saya lihat ini juga jadi kendala, ya. Ada masalah juga, ya, di sebagian amil atau panitia zakat, ya, dalam menerima zakat fidyah, zakat dan fidyah masyarakat. Di mana saya nggak tahu di Masjid Baitur Rahman kita, Allah, ya, apa memang ada ya kan penerimaan ya kan zakat fidyah ini. Tapi sebagian masjid saya lihat, setidaknya di daerah sana daerah Medan Sunggal, saya lihat ada masjid gini buat ini zakat fitrah, ya kan, berjiwa gitu kan, atau konversi ke duit seharga beras yang dikonsumsi. Untuk fidyah dibuat begini, fidyah 50.000 per hari, begitu. Fidyah 50.000 per hari. Saya heran, fidyah 50.000 per hari itu kira-kira beras apa lah itu harganya 50.000 7 ons. Karena fidyah itu 7 ons. Fidyah per hari itu
mesti dikeluarkan. Untuk orang yang tak bisa puasa, kan begitu. Orang yang tidak lagi sanggup puasa karena faktor usia atau sakit, ya kan, itu kan 7 ons per hari 7 ons. Jadi kalau 30 hari ya tetap 1 kilo kan itu, 7 ons per hari. Kok tiba-tiba saya baca, ya kan, di papan begitu, fidyah 50.000 per hari. Bingung saya. Belum pernah saya lihat di Medan harga beras 50.000 7 ons. Belum ada. Jadi kok 50.000 per hari? Karena yang wajib dikeluarkan sebagai fidyah per harinya 7 ons. Nah, saya pikir beras apa ini? Oh, mungkin beras nasi biryani mungkin. Beras nasi biryani yang sekilo 70.000. Di 7 onsnya mungkin 50.000. Nah, saya pikir begitu. Rupanya enggak. Memang segitu katanya. Saya tanya kenapa kok mahal kali begitu? Seharusnya harga 7 ons beras yang biasa dimakan sama orang yang fidyah. Jadi kalau misalkan dia makan beras 15.000 per kilo, berarti 7 ons ya lebih kurang 11.000 lah paling kan begitu. 7 ons, harga 7 ons berapa kira-kira 7 ons? Kalau sekilo 15.000, 7 ons berarti berapa? Ya 11.000 paling kan begitu. Seharusnya seharinya 11.000, kok 50.000 banyak kali, ya kan? Nah, rupanya saya tanya, kok bisa segini banyaknya, sampai puluhan ribu selisihnya. Oh, rupanya katanya pakai lauk pauk, rupanya pakai lauk pauk. Iya, saya tanya, kenapa pakai lauk pauk? Yang nyuruh pakai lauk pauk siapa? Nggak ada keterangan dimanapun ya dalam syariat kita yang dijelaskan para ulama kita itu fidyah mesti pakai lauk pauk. Nggak ada begitu. Ya beras saja 7 ons tadi itu 1 mud istilahnya. Sebagaimana zakat kita tuh 2,7 kilo 1 sok istilahnya. Itu yang Nabi sebut 1 sok dan 1 mud. Nah, 1 mud 7 ons, 1 sok 2,7 kilo. Itu aja. Jadi nggak ada keharusan dengan lauk pauk. Begitu. Jadi kok dipaksa pula orang yang fidyah harus bayar dengan lauk pauknya pula, mengeluarkan dengan lauk pauknya. Nggak begitu. Cukup 7 ons saja, ya, tanpa lauk pauk. Nah, begitu. Ya, Allah alam, saya nggak tahu di masjid kita ya. Nah, cemana Ustaz Ahmad? Di masjid kita cemana? Fidyah. Ada fidyah? Bayar fidyah? Ada. Berapa fidyah kita? 0,7. 15.000. 15.000 itu pun kelebihan enggak sedikit. Kalau memang jadi gini, status fidyah kita itu sama dengan status zakat fitrah. Misalkan zakat fitrah, berapa harga beras di masjid kita? Ada kita jual beras juga di masjid? Ada? Enggak. Jadi masyarakat bawa beras saja gitu, sama bayar pakai duit sesuai kadar harga beras yang dikonsumsi gitu. Kalau begitu, jadi begini, berapa standarnya masyarakat ini jemaah kita yang bayar zakat fitrah di masjid kita nih lah? Berapa harga beras yang dimakan rata-rata? 15.000, 16.000, 17.000, ada yang 20.000 kira-kira. Nah, jarang. 17 paling mahal 17, 18 nah 15.000. Jadi kalau misalkan yang tadi biasa makan 15.000 sekilo, kalau dia mau bayar fidyah itu sebenarnya cukup dia bayar per harinya 11.000 saja. Coba Ustaz Akmal kalikan berapa 7 ons kali 15.000? 7 ons kali 15.000 berapa kira-kira? Berapa? 10.500. Jadi orang yang makan beras seharga 15.000 biasanya itulah yang dikonsumsinya sama keluarganya. Udah? Nah, jadi orang yang makan beras harga 15.000, fidyahnya per hari 10.500.
Kalau dia makan beras 16.000 per kilo, maka berapa itu kira-kira? 11.000, gitulah. Kalau 17.000 per kilo, maka lebih dari 12.000. Itu fidyahnya. Ya, jadi mohon maaf saya, 15.000 itu terlalu banyak juga. 15.000 terlalu banyak. Paling enggak disampaikan sama yang bayar fidyah. Pak, Bu, sebenarnya nggak sebanyak ini. Kami begini kan, Bapak, Ibu rela? Begitu. Ditanya kerelaannya. Ya. Nah, karena lebih daripada batasan itu tidak menjadi kewajiban mereka. 50.000 tadi pun nggak apa-apa kalau mereka rela, tahu mereka paham dan rela. Ini kesannya panitia zakat yang saya lihat itu seperti sudah dipatok, diharuskan seperti itu. Kalau nggak begitu bukan fidyah dan dianggap nggak sah fidyahnya, nggak diterima sama mereka. 50.000 tadi. Nggak begitu. Nah, balik sebagaimana tentang zakat fitrah. Macam mana zakat fitrah kita? Orang yang bayar zakat fitrah ketika harga beras yang dimakan 15.000, berarti berapa tadi? 41.500, gitu Bu? Cocok kan? Cocok? Cocok kan? 40.500. Orang bayar zakat fitrah, ya kan? Yang makanan berasnya itu harganya 15.000 per kilo. Berapa harga zakat fitrahnya? 2,7. 40.500. Itu zakat fitrahnya. 40.500. Oke? Nah, begitu. Kan kita tambah-tambah ya. Ada kita tambah-tambahin pauk lagi, kan enggak ada kan? Enggak ada ditambah-tambah. Nah, segitu aja. Begitu juga dengan fidyah. 7 on 10.500. Nah, begitu. Jadi kalau misalkan 30 hari kalikan 10.500 kali 30. Berarti berapa itu? 300.000 berapa? 315.000. Begitu. 315.000. Itulah zakat, itulah fidyahnya. Jangan lebih dari itu, ya. Kalaupun memang ada lebihnya disampaikan. Pak, sebenarnya berlebih ini. Sebenarnya Bapak cuma bayar fidyah Bapak 11.000 per hari. Ini 4.000 ini lebih ini. Bapak izin kira-kira, begitu dikasih tahu. Diberitahu begitu karena dia nggak wajib untuk bayar segitu. Lunasi seperti itu, ya. Apalagi tadi sampai 40.000. Saya hari Selasa langsung. Panitianya nggak tahu panitianya. Jadi ikut-ikutan aja orang tuh. Ustaz, kami gini juga kata orang tuh. Ini 40.000 per hari kami kutip fidyahnya. Ini ditunjukkan orang tuh 40.000 per hari. Saya bilang nggak boleh begitu. Saya bilang fidyah itu sama zakat sama. Tapi Ustaz katanya pakai lauk pauk. Yang bang lauk pauk siapa? Saya bilang entah panitianya pauk. Saya bilang yang bilang pakai lauk pauk siapa? Nggak ada ulama fikih bilang pakai lauk pauk. Kan fidyah itu sama-sama zakat, sama-sama diserahkan ke fakir miskin untuk dia akan nikmati, ya akan makan sebagai kebutuhannya. Nah, kenapa fidyah pakai lauk pauk, zakat fitrah kenapa nggak pakai lauk pauk? Kan sama-sama diserahkan ke fakir miskin untuk mau dinikmati, kan begitu? Iya kan, betul kan? Beras itu diterima fakir miskin berapa? Untuk memenuhi kebutuhannya, mau dimakan. Beras tadi kan begitu. Kan tidak begini kan Bu, fidyahnya untuk dimakan, zakat fitrah diterimanya untuk dipajang gitu. Kira-kira ada zakat fitrah itu dipajang gitu. Ini zakat fitrah 2 tahun lalu dipamer, dipajang, semuanya mau dimakan kan begitu. Jadi sama sebenarnya. Nah, jadi sebagaimana zakat fitrah diserahkan begitu 2,7 kilo tanpa lauk pauk, begitu juga dengan fidyah tanpa lauk pauk, ya cukup 7 ons itu saja, ya kan? Oke, jadi jangan dibebankan lauk pauk tadi aja. Artinya bapak ibu mana tahu mau bayar fidyah keluarga kita, udah bayar aja pakai beras, nah itu aja selesai, ya kan? Nah, kalau pakai uang tadi hitung berapa kadar 7 ons tadi itu, uangnya, ya tanpa lauk pauk. Nanti kalau pakai lauk pauk, andai kata ada yang mau bayar fidyah pakai beras, macam mana dia bayarnya? Pas salah pakai lauk pauk, bawa ikan teri, bawa ayam,
ya kan, bawa tempe, bawa tahu, ya kan, lauk pauk, kan begitu, ya kan? Dia mau bayar pakai beras, nggak pakai duit. Ya, pakai duit tadi dibebani lauk pauk misalkan. Jadi kalau pakai beras bayarnya tambah lauk pauk juga. Jadi suruh dia motong ayam gitu 3 kilo, ya, untuk lauk pauknya, ya, tambah lagi sayur-sayurnya, pakai bayam, pakai kangkung gitu, bayar zakat, bayar fidyahnya. Karena dia bayarnya pakai beras. Nah, kan, jadi nggak seperti itu, ya. Cukup sekedar beras itu saja, setakaran 7 ons per hari. Jadi kalau 30 hari serahkan fidyahnya 21 kilo. Selesai, ya. Nah, tanpa ada tambahan. Oh Ustaz, saya kepinginlah sedikit nambahin untuk dia beli lauk. Oh boleh, bagus sekali pun, bagus sekali. Tapi jangan dijadikan sebagai paksaan untuk dipatok seperti itu kepada yang mau bayar fidyahnya. Oke, nggak boleh dipaksa dipatok seperti itu untuk yang ingin bayar fidyahnya. Oke, jadi demikian tentang zakat dan fidyah. Kenapa ini penting? Mohon maaf, bukan saya merendahkan amal ibadah yang lain, tapi taraweh, apalagi i'tikaf, khotam Quran, berzikir, sholat tasbih selama Ramadan itu sunnah, nggak lebih hebat nilainya daripada zakat sama fidyah yang dia hukumnya wajib. Itu maksudnya. Oke, Bapak Ibu, saya angkat penjelasan ini karena statusnya lebih tinggi dan berharga daripada amal ibadah kita yang tadi saya sebutkan, taraweh, zakat. Andai kata ada orang misalkan nggak taraweh, nggak baca Quran sampai khotam, nggak i'tikaf di masjid di 10 malam terakhir, nggak sholat sunnah, tasbih, witir dan sebagainya, kira-kira berdosa nggak orang? Nggak. Tapi kalau andai kata ada orang dia sanggup bayar zakat fitrah, nggak dibayarnya, berdosa nggak? Dosa. Ada orang dia nggak puasa karena tadi sakit, tapi dia mampu, orang kaya, nggak dibayarnya fidyah, berdosa nggak kira-kira? Dosa. Iya kan? Kan lebih tinggi nilainya, lebih tinggi kedudukan, ya kan, hukum zakat dan fidyah daripada sholat taraweh, witir, baca Quran, tadarusan, i'tikaf, ya kan? Apalagi khotaman. Oke. Nah, jadi ada 3 amalan wajib bersama Ramadan kita: puasa Ramadan, zakat fitrah, dan fidyah bagi orang yang mengalaminya. Selain yang 3 ini sunnah semuanya. Oke, tapi yang sunnah pun tentu kita bukan mau abaikan, kita juga bisa amalkan sebaik mungkin, ya, amal-amal sunnah. Insya Allah dengan kita jaga hukum-hukum Allah ini bersama bulan suci Ramadan, yang pertama yang wajib-wajibnya, berikut juga dengan yang sunnah-sunnahnya tadi, taraweh, tadarusan, khataman Quran, apalagi i'tikafan, sedekahan, ya kan? Nah, ini insya Allah mudah-mudahan ya kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersama hadirnya bulan Ramadan dihapuskan dosa-dosa kita, masuk dalam golongan yang Nabi bersabda tentang mereka, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, itu dia. Siapa yang menjalankan puasa Ramadan didasari iman dan ikhlas hatinya kepada Allah, dihapuskan dosa-dosanya. Insya Allah kita semua begitu dengan puasa Ramadan kita. Kemudian Nabi lanjutkan sabdanya, siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan, ya, dengan ke masjid, sholat berjemaah, tarawehnya, iktikafnya, mungkin apalah kira-kira ibadah-ibadah lainnya, ya, dihidupkannya malam-malam Ramadan, didasari iman dan ikhlasnya kepada Allah, dihapuskan juga dosa-dosanya. Nah, ini ya, insya Allah kita masuk kepada golongan hamba Allah yang ringan beban tanggung jawab dosa kesalahan kita karena sudah melebur dalam ampunan Allah bersama bulan suci Ramadan, ya, insya Allah mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Bahkan dapat bonus kita semua dari Allah Ta'ala. Apa bonusnya? Mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar. Insya Allah semua kita dapat.
tentang Lailatul Qadar semua kita dapat. Ya, walaupun bapak ibu nggak ikut iktikaf di masjid, nggak apa-apa. Tidak menjadi syarat untuk dapat malam qadar iktikaf di masjid, enggak. Tapi tentu orang yang iktikaf di masjid, beramal beribadah semalaman, tentu raihan keberkahan malam qadarnya lebih besar dari kita yang enggak iktikaf sama sekali. Oke, jadi masing-masing dapat keberkahan, masing-masing kita mendapatkan bahagian keberkahan malam qadar. Cuma kadarnya, bobot ukuran yang didapati beda-beda satu dengan yang lain. Tapi semua dapat, semua umat Islam dapat. Ya, yang nggak dapat cuma satu. Siapa itu? Yang tidak mau dapat, itu nggak dapat. Yang tidak mau dapat itu yang tak dapat. Siapa yang tak mau dapat? Puasa tidak juga dia, puasa tidak, ya kan? Puasa ditinggalkannya masih bisa kita lihat masih ada di jalan-jalan di luar sana orang Islam, ya, dipampangkannya kepada saudara Muslim lainnya dengan dia tak puasa, begitu, merokok, minum, begitu. Nah, ini orang-orang yang tak ondak malam qadar, ya. Nah ini, itu. Jadi untuk kita yang ingin berniat, ingin, berharap mendapat malam qadar, semua kita dapat malam qadar. Enggak ada yang enggak dapat. Semua dapat. Yang enggak dapat cuma satu tadi saya katakan, yang tak mau. Siapapun yang mau pasti dapat malam qadar. Oh, saya mau Ustaz, tapi saya enggak bisa iktikaf di masjid ini. Saya sholat tarawihnya pun di rumah ini, enggak ke masjid saya berjamaah. Enggak apa-apa, dapat juga malam qadar. Tetapi kadarnya, ukurannya nggak sama dengan yang beramal di masjid semalaman, iktikaf, khatam Quran dan sebagainya, nggak sama. Nilainya beda-beda. Nilai raihan malam qadarnya beda-beda. Ya, nggak sama satu dengan yang lain. Tapi semua dapat. Yang nggak dapat cuma satu. Siapa tadi? Orang yang tak mau, itu yang tak dapat. Yang lain dapat. Bahkan bisa dapat. Ada orang dia nggak bisa ke masjid, nggak iktikaf di masjid, ya. Dia nggak baca Quran sama sekali, bahkan dia nggak puasa dan nggak sholat juga, nah, tapi dapat malam qadar, bisa. Siapa contohnya? Contohnya wanita yang haid, wanita haid. Nah, saya mau tanya, apa yang bisa dikerjakan wanita haid di bulan Ramadan ini sampai akhir? Kan bisa dibuat. Bisa dia iktikaf di masjid? Bisa wanita haid iktikaf di masjid? Enggak bisa. Mana bisa? Dilarang. Perempuan haid dan nifas dilarang ke masjid. Enggak boleh, haram hukum. Malah berdosa dia. Bisa perempuan haid baca Quran? Bisa, dilarang, haram. Bisa wanita haid puasa dan sholat? Bisa. Jadi kalau gitu, wanita haid tidak dapat malam qadar. Kenapa? Enggak bisa ngapa-ngapain. Ya kan? Gitu. Tapi ada. Apa ada keterangan begitu dari agama kita? Siapa yang haid selama 10 akhir Ramadan tidak dapat malam qadar. Mana ada bilang gitu? Mana ada begitu? Ya kan? Jadi perempuan haid pun berkesempatan untuk mendapatkan malam qadar dengan keterbatasan kondisinya. Jadi kalau perempuan haid yang nggak bisa ngapa-ngapain pun berkesempatan dapat malam qadar, apalagi kita yang bisa beramal dan beribadah, bisa baca Quran, bisa ke masjid iktikaf, bisa sholat sunnah, pasti dapat. Jadi semua dapat. Semua orang Islam mendapatkan keberkahan malam qadar. Yang tak dapat cuma satu, yang tak mau dapat, itulah yang tak dapat. Nah, sama seperti hadis Nabi. Nabi ada bersabda dengan semisal keterangan saya. Apa itu? Begini bunyi sabda Nabi. Kullu ummati dakhalal jannata illa man aba. Setiap umatku dijamin masuk surga, kata Nabi. Kecuali yang tak mau, kata Nabi. Nah, lihat. Perhatikan hadis ini baik-baik. Setiap umatku dijamin masuk surga kecuali yang tak mau, kata Nabi. Kullu ummati dakhalal jannata illa man aba. Sahabat ketika mendengar Nabi menyampaikan sabda seperti ini, mereka heran. Ya,
Siapa pula orang yang tak mau masuk surga? Sehingga sahabat bertanya dengan penuh penasaran. Sahabat dengan penasaran bertanya kepada Nabi, Nabi, apa ada orang tak mau masuk surga? Aneh juga lah orang ini. Ya, siapa lah orangnya? Nggak mau masuk surga? Kira-kira. Jadi ditanya Nabi oleh para sahabat, Nabi, siapa gerangan orang yang tak mau masuk surga itu? Apa jawaban Nabi selanjutnya dalam hadis ini? Nabi lanjutkan sabdanya, man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dialah yang dijamin masuk surga. Tapi siapa yang tidak taat kepadaku, dialah yang tak mau masuk surga tadi. Nah, itulah dia. Jadi kata kuncinya sama kita kembali. Kalau kita mau masuk surga, masuk surga. Kalau kita mau dapat malam qadar, dapat kita. Yang tak mau dapat, dia yang tak dapat malam qadar. Yang tak mau masuk surga, dia tak mau masuk surga. Sebetulnya, yang dia yang tak masuk surga. Begitu. Ya, insya Allah. Jadi Bapak Ibu, ya, yakinkan, kuatkan di hati kita, jangan kecil hati. Semua kita dapat malam qadar, insya Allah. Ya, selama kita tetap seperti apa itu? Kita memang ingin dan mau mendapatkan malam qadar. Bagaimana ungkapan ingin dan maunya? Hadis Nabi tadi, taati Nabi, jalankan perintah agama kita, puasa kita, ya kan, beribadah kita semampunya. Dengan itu dapat kita malam qadar. Tapi kalau andai kata siangnya tak puasa, merokok dia terang-terangan, minum, tak puasa, mana mungkin ada orang siangnya tak puasa, merasa tak ada kewajiban puasa sama dia. Mungkin ada orang begitu, siangnya tak puasa, lalu malamnya nangis-nangis sama Tuhan, berikanlah malam qadar, berikan. Mana ada orang macam begitu? Siang pun tak peduli sama Tuhan, apalagi malam. Kan begitu kan? Insyaallah, ya, kita yang tak seperti itu, apa itu? Kita coba untuk mentaati Allah semampu kita. Siangnya kita kerjakan kewajiban puasa, malamnya kita tambah dan sebisa kita amal-amal lainnya. Insyaallah semua kita dapat bahagian keberkahan malam qadar. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja sampaikan kesempatan ini, ya, di taklim Ramadan kita, ya, insyaallah, ya, Jumat atau Sabtu, ya, hari Lebaran kita. Tapi kemungkinan besar, ya, hari Sabtu, 1 Syawal, Idul Fitri kita hari Sabtu kemungkinannya. Sebab posisi hilal istilahnya saat hari Kamis ketika tenggelam matahari itu sepertinya belum bisa dilihat. Kenapa? Masih terlalu muda sekali. Sedikit di atas ufuk, belum memenuhi kriteria untuk bisa ditetapkan sebagai malam 1 Syawal. Ya, jadi ibu-ibu jangan cepat kali masak santan lontong sayurnya, tenang-tenang saja. Ya, nanti aja hari Jumat baru, ya, siap-siap untuk masak. Ya, jangan dimasak pula hari Kamis siang. Ya kan, nanti lontong tadi itu tak jadi untuk Lebaran, akhirnya untuk sahur jadinya, untuk sahur hari terakhir puasa. Ya, oke, santai-santai, tunggu resminya dari pemerintah diumumkan pada hari Kamis malam Jumat. Ya, ini saja akhir kalam. Terima kasih perhatian dan waktunya. Mohon maaf atas kesalahan. Selamat menyempurnakan amal ibadah puasa kita dan lainnya bersama bulan suci Ramadan. Dan selamat, ya, berbahagia, bergembira, bersukacita dengan datangnya Idul Fitri kita bersama 1 Syawalnya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita berterima dengan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kita mendapatkan besar ganjarannya di dunia, ya, dan juga terlebih di akhirat nanti. Ini saja akhir kalam, kita tutup dengan Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin.